Hai hai hai, ketemu lagi di channel Kang Ikang prediksi bola guys. Jadi gue mau ngasih 6 informasi panduan jelang pertandingan antara Slovakia melawan Spanyol ya guys. Jangan lupa diklik subrek ya. Oke, biar gue semangat terus kayak gini guys. Thank you. Siap rapapa. Hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang. Iya, khusus untuk prediksi bola terutama untuk Euro ini guys. Buat yang baru gabung, salam kenal. Semoga teman-teman nyaman dengan segala keterbatasan dan gaya gue dalam menyampaikan informasi ini guys. Jadi kita akan membahas pertandingan antara Slovakia Spanyol. Ini mainnya di Estadio de la Cartuja di Sevilla. Tuan rumahnya otomatis Spanyol guys. Tapi Spanyol itu agak kurang greget ya dia tuh ya. Jadi sekarang posisinya dia di peringkat ketiga dengan 2 poin. Selisih golnya menyetak golnya jadi kurang lebih 1-1. Jadi masih surplus 0 gitu ya. Jadi agak minim ini golnya ya. Setelah ditandai imbang 1-1 terus kemarin 0-0 kayaknya agak gimana gitu ya. Tapi masa iya sih Spanyol nggak lolos gitu kan, kita seperti itu. Tapi kita lihat dulu lah tim yang akan diturunkan kira-kira seperti apa. Nah ini dia nih. Nah oke, kira-kira seperti itu guys. Jadi ibaratnya ini hanya kira-kira aja. Kalau misalkan salah ya boleh dikoreksi gitu guys. Atau misalkan teman-teman ada informasi, oh pemain ini yang mau ditambahin apa yang mau dimainin, silahkan di komen di bawah gitu guys ya. Karena gue minim informasi dan keterbatasan waktu gitu guys untuk mengecek satu persatu gitu ya. Oke, mohon maklum juga karena nanti akan kita bahas itu ada data-datanya yang sebenarnya kalau menurut gue penting ya. Mudah-mudahan juga teman-teman merasa data gue penting. Kita lihat nih 5 partai sebelumnya yang mau gue rekap. Ini partai sebelumnya ini nih. Nah teman-teman perhatikan dulu partainya ya kan. Memang artinya ini bagian dari sejarah aja gitu ya. Artinya kita menganalisis sejarah data gitu kan. Dasarnya seperti itu. Nah itu gua rekap gitu kan. Gua rekap. Nah seperti biasa narasinya muncullah tabel pertama. Nah teman-teman bisa lihat nih rekapan gua, ternyata setelah 5 pertandingan gitu kan, Spanyol itu nggak pernah kalah memang gitu kan, menang 2 kali, seri 3 kali. Sedangkan Slovakia pernah kalah Slovakia nih. Slovakia pernah kalah 1 kali ya kan, otomatis agak unggul lah Spanyol gitu kan sedikit. Nah ball positionnya ternyata memang membuktikan ini di atas 60% dua-duanya, tetapi keunggulan itu milik Spanyol 67%. Tapi dari rekam jejak ngegolin gimana nih? Nah Spanyol masih lebih ini ya, lebih produktif ya, 8 berbanding 2. Dia itu kebobolannya 2, berarti surplus 6. Sedangkan kalau dari Slovakia gitu kan, dia plus 1 gitu kan, ngegolin 7, kebobolan 6, jadi plus 1. Kalau lihat dari tabel pertama sepertinya ya, apalagi tuan rumahnya Spanyol, keberpihakan gue juga Spanyol gitu kan cenderungnya. Tapi bola itu bulat, nanti kita hitung lagi guys peluang-peluangnya. Nah sekarang kalau misalkan teman-teman belum puas, ini tabel keduanya nih guys. Nah kita lihat, jadi kalau statistik menunjukkan gitu kan, penguasaan bola segala macamnya itu kecenderungannya cuman kalah di Slovakia ini, menangnya di free kick. Nah di free kick itu dia unggul 10 ya dari Spanyol. Ya gambarannya mungkin kalau misalkan lawan Spanyol juga kemungkinan akan memaksimalkan free kick ini gitu ya. Kalau misalkan bisa hoki nyundul bisa gol gitu kan. Tapi ya tadi itu ya, penguasaan bola Spanyol memang tiki taka, mungkin informasinya seperti itu ya. Ngoper-ngopernya banyak gitu kan, 3.549, tapi kenapa golnya sedikit walaupun peluangnya banyak. Nah itu kan patut dipertanyakan juga ya, apakah unsur hoki di sini gitu kan, campur tangan unsur hokinya. Jadi nggak tahu lah. Jadi kita lihat nanti pertandingannya seperti apa. Ini akan berubah semuanya, tetapi nggak mungkin artinya kalau misalkan kita nggak nampilin tabel ketiga. Nah jadi masih kita ngebahas 3 tabel ini ya di babak grup gitu kan. Teman-teman bisa pertimbangan sendiri ketika misalkan kita lihat bola menit-menit awal. Di babak pertama memang artinya Spanyol lebih cenderung unggul gitu ya, karena dia ngegas dari menit pertama sampai dengan menit 45 gitu. Di babak pertama dia punya sejarah mencetak 5 gol, sedangkan Slovakia hanya mencetak 3 gol. Nah kalau gambarannya misalkan Spanyol dia unggul gitu kan, dan mampu mempertahankan keunggulannya, nah bisa jadi Spanyol yang keluar gitu kan, atau nanti Slovakia yang mencuri-curi gol.
mencuri-curi kesempatan gitu kan, sambil bertahan serangan balik nambahin lagi, bisa jadi gitu kan Slovakia yang unggul. Nah ini bola itu semuanya kemungkinan ada guys. Ya kalau misalkan teman-teman udah ngelihat di tabel-tabelnya nih, kayaknya siapa nih gitu kan, kayaknya Spanyol kayaknya ya. Gue juga sih sebenarnya Spanyol ini ngelihat data, cuman peluangnya kayaknya unsur hokinya di sini, campur tangan unsur hoki nih. Nah kita lihat kalau teman-teman kurang puas gitu ya, tabel keempat terbukti juga, artinya tabel keempat nih tabel odds gitu ya. Memang artinya Spanyol yang diunggulkan di sini guys, bahkan memberikan 1,5 bola untuk Slovakia. Tuh lihat. Bahkan berani Spanyol itu memberikan 2,5 bola. Nih gua kasih nih 2,5 bola, coba berarti kan keyakinan Spanyol, harapannya itu ngegulin 3. Bukti keyakinannya mungkin 3-0, 4-1 gitu ya. Luar biasa gitu yang berani mengunggulkan Spanyol 2,5 bola gitu, memberikan bola ke Slovakia gitu ya. Nah, ini gambaran sekarang teman-teman, pilihan sekali lagi di tangan teman-teman untuk keberpihakan kepada siapa dukungan. Nah, kalau gua seperti biasa, jadi kalau gua memprediksi, gua menarasikan data aja guys ya. Jadi gue punya nih tabel terakhir persentase peluang menurut versi gua gitu ya, setelah dihitung-hitung. Nah ini keluarlah peluang Spanyol menang ya. Kenapa namanya Spanyol yang diinin? Karena memang Spanyol statusnya diunggulkan. Jadi gue iniin Spanyol. Peluang menangnya berapa persen? Jadi peluang menangnya 49,6% ya. Peluang serinya 27,4%. Nah, kalau misalkan kalahnya itu 23%. Berarti kalahnya 23%. Ini adalah peluang Slovakia untuk menang 23%, melawan 49% punyanya Spanyol. Jadi antara 23 sama 49. Semua tiga-tiganya ini punya kemungkinan. Tinggal nanti bicaranya siapa yang lebih beruntung. Sekalipun peluangnya 1%, kalau misalkan lebih beruntung bisa aja menang. Nah itu kan bola itu bundar ya. Jadi sekali lagi teman-teman pertimbangkan semua data-data dari gua, yakini feeling teman-teman sendiri gitu kan. Kalau misalkan nanya ke gua ya kalau sempat gua balas, kalau enggak ya mohon maaf gitu ya, gua langsung ngedit, mungkin istirahat apa segala macem, nggak bisa ngebalas satu-satu guys ya. Nah sekarang kecenderungan gua ditanya nih, Bang kalau lo milih mana nih partai ini, misalkan lagi ada pertanyaan gitu balik ke gua. Oke, gue sepakat, artinya gue juga kecenderungan Spanyol, tapi gue agak sedikit ragu gitu ya, agak sedikit ragu. Kenapa gitu? Entah kenapa gitu kan, gue agak sedikit ragu di sini gitu kan untuk memihak Spanyol. Tetapi mungkin saya apa ya, kayaknya mungkin ini Spanyol bisa menang gitu ya. Dia bisa berubah formasinya atau bagaimana caranya gitu kan. Feeling gue nih, baru feeling ya. Feeling gue sepertinya Spanyol menang. Skornya beda tipis, beda selisih 1, tapi gue memihak skornya 2-1 guys. Jadi gue memihak skor untuk 2-1. Nah teman-teman boleh sepakat, artinya dengan pilihan gue boleh berbeda. Nah sekali lagi pilihan, tetapi sekali lagi perhatikan data-data, yakini feeling teman-teman semua dukungannya ke arah mana ya. Jadi supaya enjoy gitu kan teman-teman, jangan sampai nanti ada energi negatif ke gua gitu kan. Berikan energi positif supaya analisis gue semakin dalam. Kenapa? Karena nanti di babak eliminasi gue tambahin lagi unsur tabelnya, ada 7 guys. So nantikan pokoknya gue tambahin, pokoknya serius. Datanya nanti akan berubah nih, nggak kayak gini, beda lagi nanti yang gue tampilkan, akan lebih tajam lagi guys gitu guys. Jadi buat teman-teman semua yang merasa konten ini bermanfaat gitu kan, jangan ragu vote gua untuk konten ini terus lanjut nih. Berikan energi positif buat gua supaya gua makin semangat untuk berkonten seperti ini buat teman-teman semua gitu ya. Mudah-mudahan informasi ini penting buat teman-teman semua. Dan sekali lagi gue ucapin terima kasih yang udah nge-subs gitu kan, nge-subrek, nge-like segala macam. Hatur nuhun guys gitu kan, itu energi positif buat gua. Sekali lagi gue minta maaf kalau misalkan ada narasi gue yang salah ya, karakter gue seperti ini guys. Mudah-mudahan informasinya nyampe gitu ke teman-teman semua ya. Sekiranya itu aja, selamat menikmati pertandingan berikutnya, dan gue langsung rekaman video untuk Swedia melawan Poland. Jadi habis ini gue langsung rekaman nih Swedia Poland ya, nantikan ya. Ya tungguin. Rapapau.